Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KPPS yang berbahagia, wabil khusus teman-teman KPPS Desa Tunggak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan untuk pemilu 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan hal-hal teknis terkait pemilu 2024, hubungannya dengan tugas-tugas KPPS, baik itu dari persiapan, pemungutan suara, penghitungan suara, maupun sampai pada pelaporannya. Dan mungkin juga hal-hal lain yang sifatnya teknis tingkat KPPS terkait dengan pemilu 2024. Yang pertama adalah pengisian dan pendistribusian form C pemberitahuan. Teman-teman tidak perlu bingung form apa ini. Bagi teman-teman KPPS yang sudah berpengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, C pemberitahuan ini adalah C6 atau surat undangan memilih kalau di pemilu yang lalu-lalu. Akan saya tunjukkan formatnya dan cara pengisiannya. Bentuknya seperti ini, mirip seperti yang sudah-sudah, hanya ada beberapa perubahan sedikit ya. Kita mulai, yang pertama adalah nomor DPT. Nah, ini untuk mengisi form C pemberitahuan ini pasti teman-teman akan sudah mendapatkan form ADPT ya, yang berisi daftar pemilih tetap pada TPS teman-teman. Ini diisi mungkin dari nomor 45. Kemudian bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara mengundang saudara. Nah, ini ditulis namanya. Umpamanya namanya ya. Setelah itu LP ini dicoret ya. Kalau laki-laki berarti P-nya yang dicoret. Kemudian NIK atau surat keterangan ini diisi NIK-nya. Contohnya seperti ini. 331504 sekian. Diisikan di sini. Untuk memberikan suara pada pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada harinya ini tulis hari Rabu. Ya, tanggalnya jelas ini tanggal 14 Februari 2024. Misalkan 07.00 sampai dengan pemungutan suara ya. Ini nah, umpamanya TPS 5 ya diisi 005 atau mungkin TPS 17 ya berarti 011. Jadi untuk mengisi tempat pemungutan suara ini dibuat 3 digit. Kemudian alamat TPS-nya mungkin di rumah Bapak Wardoyo namanya. RT 6 RW 5 namanya. Dusun Celepat misalnya. Ya, terus ini ditulisi Tunggak karena kita desanya di Desa Tunggak ya, Tunggak. Kemudian ini teman-teman ini menulisnya tanggal berapa? Kalau misal ini ditulis tanggal 10 Februari ya 10 Februari. Misal 10 Februari 2024 atau Suwoyo mamanya. Nanti ditandatangani oleh ketua KPPS-nya. Kemudian ini yang menyerahkan nama teman-teman itu siapa? Nama teman-teman KPPS itu siapa? Misal namanya Joni Iskandar. Joni Iskandar. Yang menerima siapa? Nah, ini nama yang menerima Pak Joko Susilo sendiri ditulis di sini Joko Susilo, atau mungkin kalau yang menerima adalah istrinya ya tulis nama istrinya. Misal namanya istrinya itu Sumarni. Ya ditulis Sumarni, nanti disuruh tanda tangan. Ini ditandatangani oleh teman-teman, ini ditandatangani oleh yang menerima. Nama pemilih ini tadi Joko Susilo ya. Nah, kemudian karena laki-laki ini P-nya dicoret.
P-nya dicoret, kemudian nomor DPT-nya tadi nomor 45 diterima tanggal, nah ini tanggal berapa? Misal tanggal 11 baru teman-teman edarkan umpamanya. Nah, kayak gini ditulis yang jelas. Ini nanti yang bagian atas ini kan nanti dipotong. Nah, bagian ini ya ada tulisan gunting di sini, ini nanti digunting di sini ya. Yang bagian atas ini serahkan kepada yang bersangkutan atau yang menerima. Yang bawah ini sebagai arsip dari teman-teman. Nah, tugas KPPS pada tahap persiapan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencermatan daftar pemilih. Jadi saya minta teman-teman ini mencermati data pemilih dari ADPT ya. Mana-mana yang sudah meninggal dunia. Jadi yang nama pemilih atau nama warga yang sudah kadung atau sudah terlanjur masuk DPT tapi ternyata sekarang sudah meninggal dunia. Nah, itu teman-teman data. Artinya surat C pemberitahuannya tetap ditulisi meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Nanti itu termasuk form C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Jadi nanti dikembalikan kepada PPS. Ya. Jadi yang telah meninggal dunia ini tetap ditulisi. Nanti di belakangnya dikasih tanda bahwa ini sudah meninggal. Di belakang kertasnya itu. Kemudian yang kedua adalah pemilih yang telah. Ini teman-teman perlu berhati-hati ya. Jangan hanya percaya pada tembung jarine. Soalnya pindah itu kadang orangnya sudah pindah gitu. Padahal itu hanya katanya dan katanya. Jadi untuk pemilih yang telah pindah domisili ini teman-teman harus betul-betul cermat, pastikan kalau memang orangnya sudah pindah domisili. Sebenarnya yang paling otentik untuk mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan itu sudah pindah domisili itu KTP-nya sebenarnya, tapi kan mungkin itu akan sulit. Maka dari itu jika teman-teman punya nomor WA dari pemilih yang bersangkutan itu bisa dihubungi untuk bisa memfotokan KTP-nya. Kalau memang sudah pindah domisili ya sudah, berarti dia sudah pindah. Kemudian yang ketiga adalah pemilih yang keluar negeri. Ini yang keluar negeri ya akan sangat kecil kemungkinan orang yang keluar negeri akan pulang ke kampung halaman hanya untuk mencoblos. Itu sepertinya kok kemungkinannya kecil, walaupun mungkin saja sebenarnya. Ya, ini tetap nanti kalau nanti terdistribusi ya didistribusikan adalah orangnya di rumah, tapi kalau tidak terdistribusi ya nanti dikembalikan kepada PPS pada H-1. Kemudian yang keempat adalah pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI Polri. Kita tahu bahwa TNI dan Polri itu sudah kehilangan hak politiknya. Jadi mungkin dulu waktu ketika dicoklit orangnya belum jadi anggota TNI Polri, tapi sekarang sudah menjadi anggota TNI Polri. Otomatis orang-orang yang sudah berstatus anggota TNI atau Polri itu kehilangan hak politiknya. Apa itu hak politik? Hak politik itu hak untuk memilih dan dipilih. Kalau ASN itu hanya kehilangan separuh hak politiknya, hanya kehilangan hak dipilih si punya. Tapi kalau TNI dan Polri itu sudah kehilangan dua-duanya. Memilih juga tidak bisa, dipilih juga tidak bisa. Gitu. Jadi nanti tetap ditulis di C pemberitahuan, tapi nanti di belakangnya dikasih tanda, dikasih keterangan bahwa orang ini sudah menjadi anggota TNI atau Polri. Kemudian selanjutnya penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih ya. Ini KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU. Jadi begini, ketika teman-teman KPPS ini mendistribusikan C pemberitahuan kepada para warga, ya, nanti saya minta teman-teman untuk mengambil dokumentasi. Jadi nanti yang menerima itu diminta untuk memegang, kemudian teman-teman foto itu bukti bahwa teman-teman sudah mendistribusikan atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemilih. Nanti disimpan teman-teman saja dulu sebagai arsip gitu. Selanjutnya, yang punya hak pilih pada pemilu 2024 ini dikategorikan menjadi 3 jenis.
yaitu DPT, DPTB, dan DPK. Lalu apa itu DPT, apa itu DPTB, dan apa itu DPK? Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah DPT. DPT adalah daftar pemilih tetap. Adalah DPS HP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi nanti teman-teman akan menerima ADPT yang berisi daftar pemilih tetap. Dan nanti yang teman-teman tulis isikan ke C pemberitahuan. Itu yang DPT, daftar pemilih tetap. Namun yang mempunyai hak pilih hanya DPT, seperti yang saya katakan tadi ada 3 kategori. Memang DPT ini yang paling banyak, tapi tidak hanya DPT. Jadi teman-teman harus memahami. Ya, selain DPT juga ada DPTB. Lalu siapa itu DPTB? DPTB adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena alasan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Jadi mungkin ada pemilih yang pas hari H itu tidak berada di TPS yang seharusnya dia memilih. Jadi dia pindah memilih. Tapi tidak semudah itu, teman-teman. Jadi tidak semudah orang yang dari luar daerah ke sini lantas bisa mencoblos begitu saja, tidak, ada prosedurnya. Jadi dia harus sudah punya surat keterangan pindah pemilih dari PPS yang ditinggal. Perlakuannya berbeda dengan DPT tadi. Artinya begini, teman-teman. Untuk DPT, ya, daftar pemilih tetap, itu nanti ketika sampai di TPS presensi, kemudian dia berhak menerima 5 surat suara. 5 surat suara itu apa? 5 surat suaranya itu 1 Presiden dan Wakil Presiden, 2 DPR RI, 3 DPD, 4 DPRD Prov, 5 DPRD Kabupaten. Nah, untuk DPTB ini teman-teman harus cermat ya. Nanti kalau ada DPTB dari daerah lain, teman-teman harus cermat. Orang ini dari mana, lalu surat suara apa saja yang diberikan kepada yang DPTB ini. Jadi teman-teman saya minta bisa cermat. Ya, jadi harus mencermati hal ini. Nah, sudah saya kasih keterangan di sini DPRD Kabupaten Grobogan. Ini sebenarnya dapilnya ada 5, tapi ini 1 ya. Dapil Grobogan 1 itu Purwodadi Toroh Geyer. Artinya jika misal ini desanya Desa Tunggak, dia DPTB-nya itu dari Geyer misal, atau mungkin dari Purwodadi mau mencoblos di sini di Kecamatan Toroh, maka dia masih berhak 5 surat suara karena dapil Grobogannya, dapil DPRD kabupatennya itu masih sama gitu. Nah, tapi akan berbeda jika ada DPTB itu misal dari daerah Blora misal katakanlah. Dia dari Blora mau mencoblos di sini misal. Lah, di Desa Tunggak ini misalnya itu hanya berhak 4 suara ya, yaitu DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden Wakil Presiden begitu. Jadi teman-teman saya mohon cermat. Ketika DPTB itu asalnya dari Rembang misal atau dari Pati misal, dia hanya berhak 3 surat suara. Ya, dia hanya berhak 3 surat suara, yaitu DPR RI, DPD dan Presiden Wakil Presiden. Untuk DPRD provinsinya dia tidak berhak karena beda dapil dengan kita. Gitu, saya mohon ini bisa dipahami ya. Lalu ketika ada DPTB itu asalnya dari Cilacap misal, itu kan dengan Desa Tunggak, Kecamatan Toroh ini kan masih 1 provinsi, maka dia berhak 2 surat suara, yaitu DPD dan Presiden Wakil Presiden. Untuk DPRD dan DPR RI tidak berhak karena sudah beda dapil dengan kita. Jadi saya mohon hal ini perlu dicermati. Lalu bagaimana ketika ada DPTB dari luar provinsi? Nah, kalau ada DPTB dari luar provinsi itu hanya berhak 1 surat suara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Begitu. PD-nya juga sudah tidak berhak karena sudah beda provinsi. Saya mohon hal ini bisa dicermati, bisa dipahami oleh teman-teman KPPS. Selanjutnya,
ada kategori pemilih yang ketiga yaitu DPK, daftar pemilih khusus. Lalu apa itu DPK? DPK atau daftar pemilih khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Artinya orang tersebut memiliki KTP, memiliki identitas yang menunjukkan bahwa orang itu adalah warga dari TPS setempat. Itu punya hak, dia punya hak untuk memilih. Nanti dapatnya tetap 5 surat suara. Ya, itu kategorinya kategori DPK. Ya. Itu memiliki hak suara atau bisa bisa memilih 1 jam sebelum pemungutan suara itu selesai. Artinya jam 12 siang sampai jam waktu setempat gitu. Jadi untuk pemilih kategori DPK ini adalah yang memiliki identitas atau KTP sesuai dengan wilayah TPS teman-teman, tapi dia tidak masuk dalam DPT maupun DPTB. Makanya ini daftar pemilih khusus ini berhak mendapatkan 5 surat suara, namun perlakuannya dia bisa memberikan suaranya itu rentang waktunya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kita lanjut. Ya, penyampaian surat-surat pemberitahuan kepada pemilih. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, misal rumahnya suwung, nggak ada orang, Ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto atau dokumen elektronik formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private atau personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota. Selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Artinya, jika teman-teman dalam mendistribusikan C pemberitahuan itu menemui rumah yang kosong, misal sudah lama tidak dihuni, misal karena penghuninya tidak berada di tempat, ya, untuk waktu yang cukup lama, dan kebetulan teman-teman ini punya nomor WA-nya, punya nomor WA dari salah satu anggota keluarga yang rumahnya suwung tadi, maka teman-teman kami minta untuk menyampaikan atau C pemberitahuannya itu difoto, lalu dikirimkan kepada itu tadi salah satu anggota keluarga itu tadi yang rumahnya suwung tadi. Jadi teman-teman harus menyampaikan, ya, mbuh diwaca mbuh ora, yang jelas teman-teman harus saya minta untuk bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Gitu. Kalau teman-teman sudah tidak punya cara lain, artinya nomornya tidak punya, nggak ada link yang bisa dihubungi, ya sudah, mau gimana lagi orang. Tapi sejauh masih bisa dihubungi, saya minta teman-teman itu bisa menyampaikan pemberitahuan itu melalui aplikasi WA atau email atau media-media internet yang lain. Lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kehadiran pemilih itu dibagi menjadi 4 termin. Ya, saya ulangi. Nih, pengaturan waktu kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model A Kapko daftar pemilih secara proporsional, yaitu pukul 7 sampai 7.59, 8 sampai 8.59, 9 sampai 9.59, 10 sampai 10.59. Saya ulangi lagi teman-teman, ini sifatnya hanya saran, ya, hanya saran. Untuk apa? Agar nanti pemilih dalam memberikan suaranya tidak membludak. Ini hanya antisipasi dari KPU agar pemilih yang datang ke TPS itu tidak membludak. Makanya dibuat termin seperti ini. Namun jika ada pemilih yang seharusnya dia terjadwal jam 9 sampai 9.09, namun datangnya jam setengah 8, tetap teman-teman harus melayaninya. Begitu. Ya, ini hanya saran dari KPU dibagi menjadi 4 termin. Jadi tadi menulis C pemberitahuannya waktu kehadiran pemilihnya seperti ini. Jadi misal teman-teman ini satu TPS ada 240 orang misal. Dalam DPT itu ada 240 orang, itu dibagi 4, berarti 60 yang 60 itu 7 sampai 7.59, yang 61 sampai 120 itu 8 sampai 8.59, 120 sampai 180 itu jam 9 sampai 9.59 dan begitu seterusnya. Begitu. Tapi saya ulangi lagi, ini hanya saran dari KPU agar tidak membludak pemilihnya di waktu yang bersamaan. Agar bisa waktunya itu proporsional. Lanjut.
Nah, pelaporan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara pukul 17 waktu setempat. Artinya pasti ada C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. Ya selain pada alasan itu, alasan 4 tadi ya, yang meninggal dunia atau pindah domisili atau keluar negeri atau TNI Polri dan alasan-alasan yang lain itu, C pemberitahuan yang tidak terdistribusi itu ya, sementara misal teman-teman membagikannya tanggal 10 itu sudah selesai, misal semuanya sudah terdistribusikan kecuali yang belum terdistribusi. Nah, yang belum itu sementara dikumpulkan di ketua KPPS dulu sampai H-1. H-1 itu berarti tanggal 13 Februari. Baru tanggal 13 Februari ini maksimal jam 5 sore ketua KPPS menyerahkan kepada PPS. Ya, nanti biar ada di PPS. Itu H-1. Ya. Kemudian itu sekaligus teman-teman ketua KPPS itu melaporkan kemarin menerimanya berapa, yang digunakan berapa, yang terdistribusi berapa, yang tidak terdistribusi berapa. Nanti ada laporannya laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu harus dilaporkan kepada kami PPS. Lanjut. Nah, persiapan pemungutan suara. Nah, tugas KPPS pada tahap persiapan adalah pengumuman hari pemungutan suara itu dengan teman-teman menyampaikan formulir C pemberitahuan itu otomatis sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa besok tanggal 14 Februari itu dimohon untuk datang ke TPS memberikan suaranya. Kemudian selain itu yang dilakukan pada tahap persiapan ini, teman-teman KPPS saya minta untuk berembuk secara internal. Berembuk internal antara KPPS 1 sampai dengan KPPS 7, yaitu berembuk mengenai pembagian tugasnya. Ya, yang jadi KPPS 2 siapa, yang jadi KPPS 3 siapa, sampai pada KPPS ke-7. Kalau ketuanya kan sudah ada, itu mohon bisa dirembuk secara kekeluargaan. Ya, yang penting tugasnya semuanya di-handle, dilakukan sebaik mungkin. Kemudian penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Nah, ini penerimaan formulir C pemberitahuan, perlengkapan pemungutan suara. Nanti penjenengan maksudnya ini sebelum C pemberitahuan diedarkan, didistribusikan, itu pastikan teman-teman menerima formulir C pemberitahuan. Kemudian perlengkapan pemungutan suara, dokumen perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Itu pasti teman-teman menerima dari PPS. Selain itu, ya penerimaan kelengkapan pemungutan suara dalam hal ini penyimpanan. Oh ya, menyiapkan tempat penyimpanan ini dalam hal ini adalah menyiapkan tempat penyimpanan untuk kotak suara ya, karena ini bulannya bulan Januari, nanti pencoblosannya itu bulan Februari, itu diprediksi bulan yang mungkin banyak hujan. Maka dari itu teman-teman saya mohon untuk bisa menyiapkan tempat penyimpanan untuk kotak suara. Jadi tempat kotak suara itu dipersiapkan betul agar satu aman dari hujan, yang kedua aman dari tikus. Gitu. Disimpan di TPS, di mana itu monggo terserah teman-teman. Yang penting aman dari hujan, aman dari tikus, dan aman dari hal-hal yang lain. Berkoordinasi dengan PTPS. Jadi gini. Teman-teman KPPS bertujuh itu punya partner namanya pengawas TPS. Itu di bawah Bawaslu. 1 orang tiap TPS-nya. Jadi saya mohon teman-teman KPPS itu bisa berkoordinasi dengan PTPS atau pengawas TPS. Kemudian KPPS dilarang membuka kotak suara ini. Ini saya tekankan teman-teman. Jangan sampai ada KPPS yang berani membuka kotak suara. Membuka kotak suara itu ada prosedurnya. Harus disaksikan oleh saksi dan juga yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman KPPS jangan sembrono dalam melakukan hal ini, membuka kotak suara. Misal pengen tahu isinya apa atau kemudian dibuka lah, itu teman-teman itu kalau itu bisa ke ranah pidana itu ya. Gitu ya. Jadi saya mohon teman-teman hal ini bisa berhati-hati, jangan membuka kotak suara. Bukalah kotak suara sesuai dengan aturannya. Selanjutnya ini ya nanti teman-teman akan menerima logistik ya.
Logistik itu ada yang berada di dalam kotak suara, ada yang di luar kotak suara. Kotak suaranya ada 5, ya. Di dalamnya ini ada surat suara, tinta, segel, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Yang di luar kotak suara itu ada bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, bolpoin, dan lain sebagainya. Kemudian penyiapan TPS atau penyiapan lokasi TPS. Ini saya minta teman-teman nanti H-1 bisa menyiapkan TPS-nya sebaik mungkin ya, terkait dengan sarana dan prasarannya. Terus kemudian meja kursinya, papan, alat penerangan, dan lain sebagainya. Terus untuk pembuatan TPS ini harus di ruang terbuka, artinya begini. Semua TPS di Desa Tunggak itu di rumah orang, kecuali satu itu TPS 14 berada di aula, di balai desa. Nah, di ruang terbuka ini begini, di ruang terbuka tapi dalam ruangan. Jadi ruangannya itu harus bisa disaksikan dari luar. Bisa dibayangkan ya. Jadi di dalam ruangan tetapi bisa disaksikan dari luar. Jadi orang di luar area TPS itu bisa menyaksikan, di luar garis TPS itu tetap bisa menyaksikan. Tidak sembarangan orang, hanya KPPS, saksi, pengawas TPS itu, dan pemilih yang belum memberikan suaranya. Kalau sudah memberikan suara, ya bisa masuk lagi ke dalam TPS. Meskipun itu yang punya rumah. Nanti kami akan berkoordinasi dengan yang punya rumah yang dipakai untuk TPS, untuk sehari itu TPS itu benar-benar bisa steril ya. Hanya orang-orang yang sesuai dengan ketentuan yang boleh masuk TPS. Di ruangannya terbuka ya, artinya bisa dilihat dari luar, tapi di dalam ruangan aman dari hujan ya. Dan tidak dibuat di rumah ibadah, ini tidak boleh. Kalau di sekolah boleh, tapi kalau di rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk TPS. Kemudian ini bentuknya seperti ini untuk TPS-nya. Ini bisa teman-teman bisa menyesuaikan. Ini memang di peta ini ya. Dari sana masuknya sama keluarnya beda pintu. Tapi mungkin teman-teman kalau rumahnya itu yang dipakai untuk TPS itu mungkin pintunya hanya satu. Nanti teman-teman bisa menyikapi dengan diskat masuknya. Pintunya bisa disekat. Ini pembagian tempatnya seperti ini, dan teman-teman bisa menyesuaikan. Ukurannya minimal 10 x 8 meter, terus diberi pembatas, ya, memperhatikan kebutuhan tertentu untuk tata letak TPS-nya. Ini ada gas sticknya atau petugas ketertiban atau linmasnya ini di pintu masuk dan pintu keluar, ini yang punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban TPS, melarang orang masuk kalau memang orang itu tidak boleh masuk TPS sesuai dengan ketentuan. Ya, ini ada KPPS 4, KPPS 5, kemudian di sini ada KPPS 1, 2, 3, tempatnya di sini. Kemudian yang KPPS 6 itu di sini, di dekat kotak suara. 7 ini yang jaga tinta. Saksinya ada di sini, pengawas TPS-nya di sini. Ini adalah untuk pemilihnya. Ini ada bilik suara, dan bilik suaranya ini harus tertutup ya, artinya di sebelah sini tidak boleh ada orang yang bisa melihat orang ini atau pemilih ini memilih yang apa, itu nggak boleh. Jadi ini harus tertutup. Dan harus ada jaraknya antar bilik suara satu dengan bilik suara yang lain. Lanjut. Nah, kita sudah memasuki pada rapat pemungutan suara. Bagaimana mekanismenya? Simak video-video ini. Nah, tugas KPPS saat pemungutan suara. Yang pertama adalah tugas Ketua KPPS atau KPPS ke-1. Yaitu memimpin rapat pemungutan suara, ini yang memimpin KPPS. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, kemudian menyiapkan dan menandatangani surat suara. Selanjutnya, KPPS kedua, apa tugasnya? 1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih, model A surat pindah memilih KPU, dan KTPL atau suket perekaman KTPL bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. Sebagai dasar, pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Ini tugas untuk KPPS yang kedua. Yang kemudian KPPS ketiga, ya.
KPPS ketiga ini hampir mirip seperti kedua tadi, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih, setelah memilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan atau tugas lain diberikan oleh ketua KPPS. Ini posisinya KPPS kedua dan ketiga ini mendampingi ketua KPPS. Jadi KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 4. Ya, jadi KPPS yang kedua dan ketiga ini mengapit ketua KPPS. Selanjutnya KPPS keempat itu ini nanti agak banyak tugasnya ya, yang KPPS keempat. KPPS yang keempat yang pertama tugasnya adalah meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Jadi pastikan jarinya ini masih bersih dari tinta. Jangan sampai ada orang yang sudah mencoblos kemudian bisa mencoblos lagi, memilih lagi. Itu tidak boleh. Jadi pastikan jarinya ini bersih dari tanda tinta. Kemudian yang kedua tugasnya adalah meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau surat perekaman KTPL beserta formulir C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih. Jadi untuk ini begini teman-teman. Ini KPPS keempat harus berhati-hati. Jadi saya harapkan yang menjadi KPPS keempat ini adalah betul-betul warga sekitar, warga lingkungan TPS yang betul-betul kenal dengan warganya ya. Jadi jangan sampai model C pemberitahuan atau surat undangan itu dipakai oleh orang lain. Jadi itu akan sangat rentan, akan sangat berbahaya. Jadi pastikan C pemberitahuan KPU itu sama dengan orang yang menyerahkannya ya. Kemudian menunjukkan KTPL ini ya saya minta teman-teman bisa tidak begitu kaku ya dengan menunjukkan KTPL ini. Sepanjang teman-teman itu yakin bahwa warga tersebut adalah warga, benar-benar warga sesuai dengan namanya, itu sesuai dengan yang ada di C pemberitahuan ya monggo. Tapi tetap nanti ketika mendistribusikan C pemberitahuan KPU, teman-teman tetap memberitahukan pada para warga bahwa nanti datang ke TPS itu bawa C pemberitahuan dan juga bawa KTP elektronik untuk bisa ditunjukkan. Namun nanti ketika tidak bawa surat KTP elektronik, ya terus jangan disuruh pulang, nanti nggak balik lagi ke situ, malah dia nggak jadi nyoblos nanti gitu. Ketika tidak bawa KTP elektronik dan yang KPPS keempat ini benar-benar yakin bahwa yang bersangkutan adalah betul-betul orang yang punya C pemberitahuan KPU, ya silahkan untuk diberikan hak untuk memilih. Gitu. Jadi untuk hal ini saya minta teman-teman tidak begitu saklek ya, tapi pun demikian teman-teman tetap harus berhati-hati, pastikan yang membawa C pemberitahuan KPU ini adalah betul-betul orangnya, bukan orang lain. Ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau surat perekaman KTPL yang ditunjukkan oleh katakan tadi, disocokkan dengan KTP elektronik yang dibawa. Kemudian ya tidak hanya itu, tugas KPPS keempat itu masih ada lagi. Ya, apabila pemilih terdaftar dalam DPT memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan nama tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. Jadi nanti ini coret jawabannya di absen lah ya, diberi tanda centang kalau sudah hadir. Kemudian masih ada lagi tugas KPPS keempat, ini banyak sekali tugasnya. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, oh ini sama seperti tadi, hanya saja ini DPTB. Kemudian ada satu lagi, apabila terdaftar pemilih yang terdaftar, oh ini bagi yang DPK. Jadi seperti yang saya katakan tadi, DPK itu yang warga setempat tapi tidak masuk dalam DPT DPTB. Buktinya apa dia warga setempat? Dia punya KTP elektronik yang menunjukkan bahwa dia memang warga setempat, memang warga RT RW situ. Gitu. Jadi saya mohon KPPS yang keempat ini adalah orang-orang yang cermat. Lagi pula kalau bisa itu yang KPPS keempat ini adalah yang warga sekitar yang betul-betul paham
warga sekitar, warga di lingkungan TPS. Kemudian KPPS kelima, ini tugasnya mendampingi KPPS keempat ya. Jadi KPPS keempat dan 5 ini jejer ya. KPPS kelima ini tugasnya meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir. Ini berarti absen lah ya gampangannya. Bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A KAP daftar milih. Sama seperti tadi. Ya, DPT, DPTB maupun DPK. Kemudian menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir dalam formulir tersebut sesuai dengan ini masih sama ini. Terus selain itu yang terakhir adalah mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Yang nyumanggake pemilih nanti KPPS kelima. Kemudian KPPS ke-6 ini yang tadi saya katakan tempatnya itu di dekat kotak suara yang 5 kotak suara itu. Ya, tugasnya adalah mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Jadi saya minta KPPS ke-6 ini benar-benar jadi memastikan surat suara yang dimasukkan oleh pemilih itu betul-betul masuk ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilunya. Jadi jangan sampai tertukar. Nanti kalau tertukar KPPS sendiri yang repot dalam menghitung ya. Jadi nanti pasti ada ketidaksesuaian dengan yang hadir sama jumlah surat suara yang ada begitu. Jadi saya minta KPPS ke-6 ini benar-benar cermat ya. Jangan sampai harusnya surat suara itu masuk ke kotak suara presiden namun malah dimasukkan ke DPR. Teman-teman harus hafal bahwa yang berwarna abu-abu itu untuk pemilu presiden. Jadi saya ulangi lagi, pemilu presiden itu warnanya abu-abu. Kemudian DPR RI itu warnanya kuning. Terus DPD itu warnanya merah. DPRD provinsi itu warnanya biru. Dan DPRD kabupaten itu warnanya hijau. Saya ulangi lagi, pemilu presiden itu warnanya abu-abu. Kemudian DPR RI itu warnanya kuning. DPD itu warnanya merah. DPRD Prof itu warnanya biru dan DPRD kabupaten itu warnanya hijau. Jadi teman-teman yang khususnya yang bertugas sebagai KPPS ke-6 ini saya minta betul-betul cermat. Ya, memperhatikan surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian yang terakhir adalah KPPS ke-7 ya. Ini banyak orang bilang itu tugasnya Joko Tinta gitu ya. Memang betul mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya ya. Salah satu jari. Jadi sebenarnya itu nggak harus di kelingking tapi biasanya di kelingking kiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting salah satu jari. Nanti kalau saya bilang kelingking kiri, nanti kalau ada orang yang nggak punya kelingking kiri bagaimana? Nanti jadi permasalahan. Ya, jari pemilih biasanya kelingking kiri. Saya hanya bilang biasanya. Kemudian dalam hal pemilih yang telah menandatangani C daftar hadir namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU dan mencoret pemilih dalam formulir model C daftar hadir sesuai dengan jenis pemilih. Ini maksudnya begini. Ketika ada orang yang hadir, sudah menyerahkan C pemberitahuan, sudah menunjukkan KTPL, kemudian disuruh menunggu. Nah, karena ngantrinya lama, mungkin dia keluar, mungkin pamitnya mau ke kamar mandi. Tapi ditunggu lama kok nggak datang-datang lagi. Nah, padahal sudah ditulis dalam daftar hadir pemilih. Jadi daripada nanti KPPS-nya bingung, itu nanti yang kok ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang lagi, yaitu dicoret. Ya, sampai pada jam 1 pemungutan suara selesai kok. Ya, berarti itu dicoret di daftar hadir pemilih, dan itu dicatat di form C kejadian khusus ya. Selanjutnya, nah ini ada prioritas pemilih di TPS. Jadi teman-teman KPPS nanti saya minta untuk bisa bijak dalam hal ini ya. Ada kursi prioritas untuk pemilih di TPS. Jadi nanti saya mohon teman-teman itu dalam mengantrikan pemilih untuk memberikan suaranya,
Itu saya mohon untuk bisa lebih bijaksana dalam hal prioritas pemilih. Jadi untuk pemilih, misal pemilih yang hamil itu walaupun datangnya akhir, tapi saya mohon untuk bisa didahulukan. Kemudian hamil tua seperti itu. Kemudian ada yang membawa balita, gitu didahulukan. Kemudian yang sudah lansia itu didahulukan. Yang disabilitas, pemilih-pemilih model seperti itu didahulukan. Ya, saya rasa pemilih-pemilih yang lain yang ngantri, saya rasa bisa memakluminya itu. Jadi untuk pemilih-pemilih yang seperti ini, tipenya itu saya mohon bisa didahulukan atau diprioritaskan. Selanjutnya, penggunaan alat bantu cetakan tulisan pada surat suara. Nah, ini yang banyak kemarin WA sama saya. Pak, apakah boleh dalam menulis surat suara itu pakai stempel? Ini dijawab di sini. KPPS melakukan pengisian data TPS di bagian belakang atau cover surat suara yang memuat alamat TPS berupa nama kabupaten kota, kecamatan distrik, kelurahan desa, dan nomor TPS dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara. Jadi kesimpulannya pakai stempel itu boleh, asalkan benar-benar stempelnya itu sesuai jaraknya ya. Jadi itu KPPS untuk menulisi, jadi nanti tinggal ketua KPPS-nya itu tanda tangan. Mungkin kan karepnya begitu ya, biar mudah, biar cepat gitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, itu sifatnya hanya diperbolehkan pakai stempel. Asalkan stempelnya benar-benar itu ya sesuai dengan luas atau sesuai dengan ukuran dari surat suara. Ya, jadi ketika nama kabupaten kota, misal Grobogan itu benar-benar kenceng grobogannya sama nama kabupaten kota itu. Kecamatannya Kecamatan Toroh, desanya Desa Tungga itu benar-benar kenceng sama tulisan kabupatennya itu. Jadi jangan ngawur juga dalam membuat stempelnya. Ya, jadi kalau bisa ya sama. Ya. Atau kalau mungkin nggak ada stempel, sudah ditulis tangan saja nggak apa-apa, karena memang sah-sah saja ditulis tangan gitu. Itu tadi menggunakan alat bantu itu kan hanya diperbolehkan gitu. Selanjutnya, jumlah saksi di TPS. Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. Kemudian yang kedua, ini mungkin hal yang baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Jadi begini teman-teman, mungkin kalimatnya ini agak membingungkan. Artinya begini, misal satu orang itu menjadi saksi paslon nomor 2 atau mungkin nomor 3 atau mungkin nomor 1. Sekaligus dia juga menjadi saksi untuk partai yang memang mengusung, misal jadi dari paslon nomor 3 misal. Memang dia juga menjadi saksi dari partai yang mengusung nomor 3 begitu. Itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Ya, sepanjang dia bisa menunjukkan surat mandatnya, baik surat mandat dari paslon presiden maupun dari partai politik yang mendukung tadi gitu. Jadi boleh satu orang menjadi saksi untuk 2 peserta atau lebih, itu boleh, peserta pemilu boleh. Ya, tapi biasanya cuma 1 ya. Tapi untuk saat ini, untuk pemilu 2024 ini diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah waktu pemungutan suara bagi pemilih DPTB. Ya, pemilih yang terdaftar dalam DPTB yang pindah memilih tadi, ya pemilih pindahan tadi, sebagaimana tercantum dalam formulir model A daftar pemilih pindahan, dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPTB hadir sebelum waktunya, pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan. Nah, ini berarti ini menganulir dari atasnya ini, ini berarti menganulir yang ini. Artinya walaupun tidak, anjurannya memang seperti ini, paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara. Tetapi jika hadir sebelum waktunya, pemilih tetap diberikan kesempatan. Artinya ya, tidak ada batas waktu kalau seperti itu ya. Kemudian
Tugas KPPS pada persiapan terakhir rapat pemungutan suara ya. Ketua dan anggota KPPS serta Linmas telah hadir di TPS paling lambat pukul 6 untuk melakukan persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara. Jadi kan mulainya jam 7. Tapi saya minta teman-teman jam 6 itu sudah hadir untuk menyiapkan ubo rampainya. Kota KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Linmas melakukan persiapan akhir TPS dan memeriksa kembali tata letak TPS. Kemudian Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Linmas meletakkan kotak dan bilik suara pada tempatnya. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menerima surat mandat saksi. Ini seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Ketua KPPS menyampaikan tanda pengenal kepada masing-masing saksi. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS untuk memberikan salinan DPT, DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Ini jangan lupa. Mereka berhak, saksi dan TPS itu berhak atas salinan DPT dan DPTB. Ya. Selain itu juga saksi juga nanti ada tanda pengenalnya. Jadi jangan lupa nanti saksinya dikasih tanda pengenal. Nah ini untuk pendamping pemilih ini bagi pemilih-pemilih yang penyandang disabilitas atau mungkin halangan fisik yang lain, tunarungu, tunanetra, halangan fisik yang lain. Pendamping itu ditentukan oleh pemilih. Jadi pemilih yang menentukan pendampingnya. Ya, terus pendamping mengisi formulir. Ini formulirnya ini ada formulirnya model C pendamping KPU. Nanti diisi di sini. Ya. Yang bertanda bahwa ini siapa, ini atas pemerintahan pemilihnya siapa namanya, ini pakai formulir ini. Pendamping merahasiakan pilihan pemilih. Jadi meskipun mendampingi si pemilihnya, tapi tetap harus merahasiakan pilihan pemilih. Tuh. Ya. Ini hal yang baru untuk pemilu 2024 yang beda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini pemilih yang tidak bisa hadir di TPS, ya. Ini karena kita harus melayani, KPPS harus melayani pemilih kategori keadaan tertentu. Pemilih ini tidak bisa hadir di TPS. Lalu bagaimana caranya? Keluarga pemilih melaporkan saat penyampaian C pemberitahuan. Jadi waktu teman-teman itu mendistribusikan C pemberitahuan, keluarganya itu memberikan informasi kepada teman-teman KPPS bahwa Bapak ini atau Mas ini atau Simbah ini itu tidak bisa ke TPS karena kondisi fisiknya. Namun Mbah ini atau Pak D ini atau Bapak ini ingin memberikan suaranya gitu. Jadi teman-teman harus memberikan pelayanan. Caranya bagaimana ini? KPPS ke-4 dan 6 mendatangi pemilih yang dapat didampingi saksi dan PTPS. Ya, jadi KPPS ke-4 dan ke-6 mendatangi pemilih. Ya, dan didampingi oleh saksi dan PTPS, pengawas TPS. Kemudian dilayani setelah pukul 12. Jadi teman-teman melakukan ini setelah jam 12 siang. Terus kotak suara menggunakan kantong plastik nih. Ini agak rancu ya. Kotak suara kok menggunakan plastik ya nggak apa-apa karena kotak suaranya kan ada di TPS. Jadi teman-teman menyiapkan kantong plastik untuk itu. Terus kemudian tetap merahasiakan pilihan pemilih. Jadi saya mohon teman-teman bisa melayani jika ada pemilih di TPS teman-teman yang kategorinya seperti ini. Kemudian ketentuan saksi. Yang pertama, saksi itu harus menyerahkan surat mandat. Ya, saksi harus mempunyai atau menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS yang menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar diberikan mandat untuk menjadi saksi di TPS, teman-teman. Terus tidak menggunakan atribut peserta pemilu. Jadi dilarang pakai atau mungkin pakai atribut yang itu mengindikasikan pada salah satu peserta pemilu ini tidak boleh pakai baju biasa saja, yang penting rapi, sopan gitu. Dan berjumlah paling banyak 2 orang. Kok 2 orang ya? 2 orang setiap peserta pemilu, tapi 1 di dalam dan 1 di luar. Artinya gantian, yang di dalam tetap 1 orang ya, yang mewakili partai atau peserta politik tersebut, peserta pemilu tersebut ya. Kemudian mengajukan keberatan sesuai dengan tata cara. Jadi boleh saksi itu keberatan itu boleh, tapi ada tata caranya. Kemudian
Catatan yang harus diperhatikan oleh KPPS dalam proses pemberian suara. 1. Mengumumkan secara berkala terhadap adanya peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kap yang telah meninggal dunia. Peserta pemilu yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU. Jadi begini teman-teman. Pengalaman yang sudah di tahun 2019 itu mungkin kalau ada ya kita sikapi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak ya berarti aman ya. Artinya waktu itu tahun 2019 itu ada salah satu caleg DPRD Kabupaten yang meninggal dunia. Ya, yang meninggal dunia. Jadi, kalau ada caleg yang meninggal dunia seperti tersebut, teman-teman KPPS, dalam hal ini Ketua KPPS, saya mohon untuk bisa menginfokan kepada para pemilih bahwa caleg ini meninggal dunia. Tapi kalau mau tetap dipilih ya monggo. Tapi mungkin dengan teman-teman memberitahukan bahwa caleg tersebut telah meninggal dunia, nanti pilihannya berubah. Jadi saya mohon teman-teman itu menginfokan. Oh, peserta caleg ini meninggal dunia, Pak, Bu, Simbah ini meninggal dunia. Atau mungkin seperti yang ini, yang kedua, dia didiskualifikasi oleh KPU misal, tapi sudah kadung tercetak namanya ada dalam surat suara. Lah itu teman-teman perlu menginfokan bahwa orang ini sudah didiskualifikasi. Gitu. Ya, jadi hal ini sangat rentan sekali. Jadi nanti agar tidak terulangi lagi kasus 2019 seperti Nun Sewu ya, seperti Harun Masiku waktu itu. Kemudian selain itu mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan alat perekam gambar lainnya dan atau perekam suara lainnya ke bilik suara. Ini begini. Sekarang kan zaman semuanya bisa di video ya, atau di foto ya. Semua orang punya gadget masing-masing lah. Boleh tidak membawanya ke TPS. Yang ini tadi yang tidak boleh itu membawanya ke bilik suara gitu. Jadi teman-teman saya mohon untuk bisa menginfokan bahwa ke bilik suara itu tidak usah bawa HP, atau mungkin HP-nya disai mawon, ditaruh dalam saku saja. Nggak usah dikeluarkan ketika mencoblos begitu. Ya, diingatkan seperti itu. Jadi dibawa ke TPS bisa, boleh, tapi ke bilik suaranya jangan gitu. Dimasukkan atau di saku saja. Ya, disai mawon gak HP-ne makatan. Kemudian Ketua KPPS dapat mendahulukan memilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa prioritas. Teman-teman saya mohon yang bijaksana untuk mendahulukan orang-orang yang memang pantas didahulukan. Seperti ibu hamil, orang tua yang sudah renta, orang yang disabilitas itu didahulukan. Saya rasa pemilih-pemilih yang lain itu tidak bisa memaklumi, tidak cemburu. Nah, kemudian setelah pemungutan suara itu selesai, kita lanjut ke rapat penghitungan suara. Ini saya mohon dicermati. Yang pertama, waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jadi dimohon ya, diharapkan ya, nanti itu kan pemilunya di hari Rabu. Rabu siang berarti sudah selesai. Kemudian setelah pemungutan suara selesai itu langsung dilanjutkan ke penghitungan suara. Lah, waktu penghitungan suara ini sebenarnya diharapkan itu selesai di hari yang sama, artinya sampai jam 12 malam. Diharapkan begitu ya. Pengalaman tahun 2019 itu kan ada yang sudah selesai di hari yang sama, tapi kan juga ada yang jam 2 pagi baru selesai, jam 3 pagi baru selesai, itu baru selesai. Ya, jadi diharapkan itu berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, berarti sampai jam 12 malam. Syukur-syukur nanti maghrib atau asar itu sudah selesai. Syukur-syukur begitu ya. Tapi kalau belum selesai ya itu tanggung jawab teman-teman, jadi harus diselesaikan. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Jadi kalau jam 12 malam itu belum selesai, bisa diperpanjang sampai jam 12 siang hari Kamisnya. Tadi kan coblosannya hari Rabu.
Kemudian dihitung dari Rabu siang sampai Rabu malam, sampai tengah malam itu ternyata belum selesai. Itu tetap lanjut sampai diberikan kesempatan sampai hari Kamis jam berapa berarti jam 12 siang gitu. Ya, tapi kalau bisa janganlah ya. Kamis Fajar itu sudah selesai semua, sudah bisa distorkan semua ke PPK. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Ya, sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara, tempat duduk KPPS saksi dan pengawas TPS, alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas segel, kotak suara, dan peralatan TPS lainnya. Itu teman-teman persiapkan dulu. Nah, ini denahnya ya berbeda dengan waktu yang tadi kan pemungutan suara. Kalau yang ini denah pada penghitungan suara, bentuknya seperti ini. Ada papan penghitungan suaranya. Ini kalau nggak ada papan ya berarti di dinding. Kalau bisa dindingnya dinding yang rata ya, jangan dinding yang bergelombang. Jadi nanti untuk ditempeli plano itu bisa datar gitu, bisa rata. Tetap masyarakat atau pemantau itu melihatnya dari luar. Jadi tetap dia tidak boleh masuk ke dalam TPS. Yang boleh ada di dalam TPS itu hanya KPPS, hanya saksi dan juga pengawas TPS. Selain itu tidak boleh masuk meskipun itu yang punya rumah. Jadi pemantau masyarakat itu melihatnya dari luar. Boleh merekam nggak? Boleh. Asalkan tetap dari luar, tidak boleh masuk. Jadi KPPS harus penghitungan suara itu harus terbuka, bisa dilihat dari luar, bisa dilihat oleh masyarakat. Saya ulangi lagi ya, masyarakat yang bukan saksi, bukan pengawas TPS, bukan KPPS tidak boleh masuk waktu penghitungan suara. Menyaksikan boleh tapi dari luar saja, tidak boleh masuk ke dalam batas TPS, begitu ya. Karena diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Kemudian, nah ini KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi saksi, pengawas TPS, pemantau masyarakat, dan pewarta menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Selanjutnya, setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS memasang formulir model C hasil. Model C hasil ini teman-teman jangan bingung ya. C hasil itu maksudnya plano, teman-teman. Kalau dulu-dulu pemilu-pemilu sebelumnya itu disebutnya itu plano. Tapi kalau sekarang planonya dihilangkan, di kata planonya diganti C hasil gitu. Tapi sebenarnya sama sih. C hasil itu plano itu, kertas besar yang ukurannya A1 ya. Sekitar 50 kali 80 cm itu untuk planonya. Ya, atau C hasilnya. C hasilnya ada berapa ya? Ada 5 ya. C hasilnya seperti apa formatnya nih saya tunjukkan. Nah, ini C hasil untuk presiden dan wakil presiden. Ini mungkin kecil di layar, tapi sebenarnya ini besar karena ukurannya A1, 50 kali 80 cm. Ini sifatnya nanti yang ditempel di dinding ini besar ini. Nanti cara penulisannya perlu saya praktekkan. Pada hari ini, Rabu, ya, tanggal. Ini tanggalnya saya minta untuk ditulis huruf ya, jangan angka. 14. Kurang besar ya. Nah, ya, hanya Februari tahun 2024. Nah, tulisan seperti ini. Caps lock atau kapital. Jawa Tengah. Kemudian ini kabupatennya Grobogan. Kecamatannya Toroh. Desanya Tunggak.
Nomor TPS-nya misal TPS 8, berarti 008. Ingat ya, 3 digit. Ditulis 8. 13.00. Selanjutnya rapat penghitungan dimulai pukul 13.00. Nah, ini sampai dengan terserah, misal menghitungnya sampai jam berapa. Ini diisikan, misal menghitungnya selesainya itu misal jam 11 malam, misal 23.00. Di hari yang sama berarti, bukan hari setelahnya. Oh, ini perlu dicoret. Berarti ini perlu dicoret. Pemilih tetap DPT, ini misal diisi yang laki-lakinya ada 120, 100, ini diisi kurang besar ini. Saya buat 26 misalnya. 123. Nah, ini yang perempuannya misal 99 misal, atau 90 berapa ya, 97 misal. Nah, ini depannya jangan disilang tapi 0. 9, 8. Jumlahnya berarti berapa ini? 20, 221. 2, 2. Yang berangkat berapa? Yang berangkat ternyata cuma 75 laki-lakinya misal. 0, 7, 5. Dan perempuannya yang berangkat ini hanya 61 ya. 0, 6, 1. Misal. Jumlahnya berarti ada 136. 1, 3, 6. Kemudian DPTB-nya ada enggak? Kalau enggak ada ya tulis 0 aja. Kalau ada nanti ditulis. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2 gitu. Saya rasa DPTB itu tidak banyak. Bahkan mungkin ada yang tidak ada sama sekali. Kemudian DPK-nya juga tidak ada. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0, 0. Jumlahnya, nah ini berarti 75. 61. 1, 3. Oke. Nah, ini teman-teman ini menerima surat suaranya berapa? Misal menerima surat suaranya ada 225 misal. 2, 5 gitu. Yang digunakan berapa? Yang digunakan itu tadi 136. Atau mungkin 13. Oh iya 1. Ini 3. Ini 6. Yang keliru misal katakanlah ada 5, misal 0, 0, 5. Yang tidak digunakan berarti ada 41, 104.
104. Berarti ini sisanya berarti berapa ya? Ini 4. Ini 8. Ya, 84 berarti. Kemudian disabilitasnya ini tulis 0 semua. Kalau memang tidak ada, kalau ada ya ditulis disabilitasnya. Kemudian ini nanti kalau sudah selesai, nanti ditandatangani sama 7 orang KPPS. Dan ada saksi dari Capres Cawapres ada di sini. Ini perolehannya berapa? Nanti ini sistemnya kayak noken itu loh. 4 terus diikat, 4 diikat, 4 diikat kayak gitu. Nah, nanti berapa dijumlah semuanya. Nah, nanti untuk nulis ini saya mohon teman-teman bisa hati-hati ya. Bentar. Nah, dalam dalam menulis ini, misal katakanlah kok dapat suara 95 atau mungkin dari 136 yang hadir tadi dapat suara 85 misal. Ini kalau bisa menuliskannya seperti ini ya, 0. Ini ada titik-titiknya, ini agak sulit ya. Karena nulisnya di komputer ini agak sulit. 8. 5. Ini ada garisnya. Nanti ini di nolnya berarti ini diurak-urak. 8, ini 5. Kemudian ini misal yang kedua dapat 71 atau mungkin 51 ya. Jadi ini 0. 5. Satunya berarti di tengah. Nanti diurak-urak sesuai dengan angkanya. Setelah itu nanti di yang tidak sah ada berapa ditulis di sini. Misalnya tidak sah ada 5, ada 4 misal 0, 0, 4. Nah, ditulis di sini. Jumlah suara sahnya berapa tadi? Suara-suaranya ada berapa dihitung dulu. Nah, setelah itu nanti ditetapkan ditulis di tunggak misalnya. Tanggalnya tanggal 14 bulan 02 tahun 2024. Nah, udah, kemudian tanda tangan. Udah, ini selesai untuk yang PPWP. Begitu juga dengan yang lain. Kalau ini udah selesai, disalin ke C hasil salinan. Ini C hasil salinan seperti ini. C hasil salinan itu apa? C hasil salinan itu kalau dulu istilahnya C1. Sekarang namanya diganti menjadi C hasil salinan. Seperti ini, mengisinya sama seperti plano tadi, seperti C hasil tadi. Pada hari ini Rabu, tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota Grobogan, Kecamatan Toroh, Kelurahan Desa Tunggak, nomor TPS-nya tadi 3 digit tadi. Seperti itu.
seperti berdasarkan pada C hasil atau plano tadi diisikan di sini. Nah, sama seperti tadi ya. Oke. Di hasilnya berapa ditulis dengan angka, kemudian ditulis dengan huruf kapital di bawahnya. Jadi angkanya di sini ya, di bawahnya ini adalah hurufnya dari angka tersebut. Ya, kurang lebih sama seperti C hasil tadi. Ya, kita lanjut pada materi. Nah, C hasilnya ini ditempel pada papan yang tersedia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dapat disusun dalam satu tumpukan. Kemudian terhadap formulir model C hasil yang memiliki halaman lebih dari 3, pemasangan model-model C hasil dapat dilakukan dengan cara membagi lebih dari satu tumpukan dengan memperhatikan ketebalan masing-masing tumpukan dan mempertimbangkan luas papan yang tersedia. Jadi perlu diketahui bahwa C hasil atau plano tadi itu nanti berlembar-lembar. Untuk yang presiden itu 3 lembar. Untuk yang partai politik itu sekitar 20 lembar masing-masing di masing-masing pemilu. Jadi DPR itu ada 20 lembar, yang lainnya yang DPRD Prof maupun DPRD Kap itu juga segitu. Jadi nanti teman-teman pertimbangkan dibagi ke dalam 2 tumpukan atau 3 tumpukan begitu. Untuk mempermudah teman-teman dalam menulis di C hasil. Kemudian formulir yang dipasang sebagaimana dimaksud kurang lebih berjarak 3 jari antara susunan formulir. Jadi dikasih jarak antara C hasil 1 dengan C hasil yang lain. Tumpukan C hasil 1 dengan tumpukan dikasih jarak minimal 3 jari. Ya. Kemudian KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemungutan suara. Ditulis dengan huruf yang jelas seperti yang saya katakan tadi. Pakai huruf. Tempat pelaksanaan pemungutan suara dan pemungutan suara meliputi provinsi, kecamatan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ini saya kira sudah jelas. Waktu pemungutan suara dan waktu berakhirnya pemungutan suara itu tadi juga ditulis sesuai dengan berakhirnya, sesuai dengan realita ya. Nah, itu. Ya, saya kira sudah jelas ini keterangannya. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara yang rusak atau keliru coblos. Diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Disterilisasi ya, jadi untuk surat suara yang tidak digunakan atau surat suara yang rusak atau keliru coblos ini disilang, disingkrehkan dhisik. Ya disilang terus disingkreh biar nanti tidak bercampur dengan surat-suara yang sah atau tidak sah. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga dalam menghitung nanti. Nanti kalau ini masih ada di meja, sementara mejanya dipakai untuk menghitung, nanti teman-teman jadi bingung. Gitu. Selanjutnya adalah setelah itu disterilisasi mejanya, ya, kemudian membuka kunci dan tutup kotak sesuara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Jadi ini perlu saya tekankan teman-teman. Kalau membuka kotak suara itu jangan dibuka sendiri. Harus ada saksi, harus ada pengawas TPS-nya. Gitu, harus disaksikan oleh masyarakat gitu. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS. Menghitung jumlah surat suara dan memberi serta mencatat jumlahnya. Nah, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir memilih. Model daftar hadir memilih tambahan dan model daftar hadir khusus. Ini harus sesuai ya. Jadi nanti kalau yang datang ada 130, seharusnya yang masuk dalam kotak suara itu juga 130 dan seterusnya. Gitu. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilu karena rusak atau keliru coblos itu bukan merupakan suara-suara tidak sah. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Ya, jadi misal ada pemilih yang komplain karena surat suaranya rusak atau keliru coblos, kemudian dikembalikan ke PPS, kemudian diganti surat suara yang baru. Lah, surat suara yang dikembalikan itu bukan surat suara tidak sah. Ya,
Surat suara tidak sah adalah surat suara yang sudah masuk dalam kotak dan itu ketika penghitungan suara dikeluarkan. Jadi untuk kategori surat suara yang keliru coblos itu bukan surat suara yang tidak sah. Yang masuk kotak itu hanya ada dua kategori, sah dan tidak sah. Begitu. Kemudian Ketua KPPS bertugas ini ketika penghitungan suara ya, memimpin pelaksanaan penghitungan surat suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka, dan mengumumkan hasil penelitian kepada saksi pengawas TPS, memantau pewarta atau masyarakat. Ini nanti perlu catatan juga ya teman-teman. Jadi ketika nanti Ketua KPPS itu membuka, memeriksa, kemudian dibaca, oh paslon nomor 2 atau paslon nomor 3 misalnya, itu harus ditunjukkan kepada saksi ataupun pengawas TPS ataupun masyarakat bahwa dan mereka harus menjawab sah atau tidak sah begitu. Jadi hal ini mungkin sepele tapi penting. Jadi mereka yang melihat itu baik pengawas TPS maupun saksi itu harus menjawab sah atau tidak sah. Jadi teman-teman bilang yang KPPS itu bilang 5 ya, kemudian saksinya menjawab dengan sah gitu. Mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan. Itu tugas dari Ketua KPPS. Waktu penghitungan suara. Kemudian anggota KPPS kedua bertugas membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua KPPS untuk setiap jenis pemilu. Jadi nanti yang membuka itu KPPS yang kedua. Waktu penghitungan suara. Membuka surat suara lembar demi lembar. Kemudian KPPS ketiga dan anggota KPPS keempat itu bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Ini nanti yang berada di C hasil atau C ya. Jadi ada 2 orang yaitu KPPS ketiga dan KPPS keempat. Ini nanti yang berada di dekat plano. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan formulir telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Ini berarti KPPS ketiga dan keempat itu berada di dekat C hasil atau plano, ya, yang menulisi dan juga yang meneliti. Kemudian pada saat penghitungan suara, anggota KPPS yang kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian anggota KPPS yang lain yaitu anggota KPPS ke-6 dan ke-7 bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon partai politik atau calon anggota DPD. Jadi 7 orang ini sudah ideal, semuanya punya tugas masing-masing pada saat penghitungan suara. Kemudian anggota KPPS akan surat suara sah untuk masing-masing pasangan calon PWP, ya, DPD, DPR dan DPRD. Untuk presiden dan wakil presiden itu diikat dengan karet per 25 lembar karena tipis. Tapi untuk yang DPD, DPR dan DPRD ini diikat dengan karet setiap 10 lembar karena lebih tebal. Selanjutnya anggota KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun menghitung ini untuk yang surat suara tidak sah. Kalau tadi untuk surat suara sah, ini untuk surat suara yang tidak sah. Ya, juga sama perlakuannya, yaitu diikat per 25 lembar untuk presiden dan wakil presiden dan 10 lembar untuk DPD, DPR dan DPRD. Kemudian petugas ketertiban atau Linmas bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam pelaksanaan tugasnya 1 orang berada di depan pintu masuk dan 1 orang berada di depan pintu keluar TPS. Ya, jadi standby di pintu. Dan dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilu, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi pengawas TPS anggota KPPS memantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir. Ini sama kasusnya seperti tahun 2019 yang lalu ada salah satu TPS di Desa Tunggak. Itu ada satu surat suara yang dimasukkan tidak sesuai pada kotak suara yang sesuai dengan jenis pemilunya. Ya. Itu caranya adalah ketika itu ditemukan nanti ditunjukkan kepada
pengawas maupun saksi bahwa ini tidak pada tempatnya ya. Kemudian dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu. Umpamanya ini pertama kan presiden dan wakil presiden dulu. Waktu ketika dihitung, nah itu DPD-nya dimasukkan ke kotak suara DPD. Ditunjukkan dulu ke saksi, pengawas TPS, kemudian dimasukkan ke kotak DPD begitu. Namun, ya, jika dalam hal penghitungan suara tersebut terhadap surat suara telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke dalam formulir model C plano C hasil sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke dalam formulir model C kejadian khusus. Jadi dicatat di kejadian khusus bahwa ada surat suara yang dimasukkan tidak pada tempatnya, ditunjukkan kepada saksi maupun pengawas TPS bahwa itu tidak sesuai. Jadi dicatat sesuai dengan jenis pemilunya. Jadi misal sudah sampai DPD, ternyata ada surat suara presiden ya. Nah, surat suara presidennya itu berarti ketika tambah satu suaranya untuk siapa, itu berarti nanti di C hasil atau C plano presiden wakil presiden itu ditambah satu untuk tadi sesuai dengan surat suara yang dibuka tadi. Kemudian penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Ini berkaitan dengan lokasi TPS. Jadi cahayanya harus cukup, tempat terang dan terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat umum dari luar. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam model C hasil PWP, DPR, DPD, DPRD. Kemudian penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan ya. Dimulai dari surat suara presiden wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi dan yang terakhir DPRD kabupaten kota. Kemudian ini kategori surat suara sah. Ini untuk yang presiden dan wakil presiden dicoblos di tengah seperti ini sah, atau dicoblos di nomor urutnya ini juga sah, atau dicoblos di partai pengusungnya ini juga sah, atau dicoblos di tepat garisnya ini sah. Selain itu berarti tidak sah. Misal di luar garis, di luar kotak pasangan calon presiden wakil presiden itu tidak sah. Kemudian jika nanti kok dilalah tembus ke belakang itu juga sah. Karena mungkin membuka surat suaranya itu belum sempurna, kemudian tinggal langsung dicoblos begitu, sehingga tembus ke belakang itu tetap sah sepanjang masih di dalam kotak paslon. Kalau yang dicoblos ada dua paslon dicoblos itu berarti tidak sah. Gitu. Kemudian surat suara sah untuk kategori DPR, DPRD maupun DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ini misal dicoblos partainya, ini sah untuk partai. Dicoblos di nama calonnya, ini sah untuk nama calon dari partai tersebut. Dicoblos di luar ya, di luar artinya di luar tapi masih dalam satu kotak partai, ini juga sah untuk partai. Kemudian dicoblos ini garisnya ini ya, ini berarti sah untuk calon. Jika seperti ini, walaupun dicoblos dua dengan nama calon yang berbeda, ini tetap sah untuk partai, gitu, ya. Kemudian jika partainya dicoblos, nama calonnya juga dicoblos, itu juga sah untuk nama calon, gitu. Yang tidak sah itu ketika di luar kotak partai atau mungkin dua partai yang dicoblos itu tidak sah. Kemudian surat suara sah untuk anggota DPD ini jauh lebih mungkin juga lebih mudah, seperti pada presiden dan wakil presiden tadi, dicoblos nama calonnya atau orangnya atau orang dan nama calonnya, terus kemudian pas garis itu juga sah. Nah, dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir model C hasil atau model C hasil salinan, KPPS melakukan pembetulan. Nah, ini caranya berbeda. Ini satu hal yang baru teman-teman. Jadi perlakuannya untuk C hasil dan C hasil salinan itu berbeda. C hasil itu yang plano, C hasil salinan itu kalau yang dulu C1 itu.
itu berbeda perlakuannya. Kalau untuk C hasil atau plano, itu caranya KPPS menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair atau kita bisa biasa itu yang untuk mengkoreksi tulisan pulpen itu. Ya. Namun jika itu pembetulan untuk C hasil salinan itu dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut. Jadi beda perlakuannya. Kalau untuk C hasil itu pakai tip X, kalau untuk C hasil salinan itu menggunakan 2 garis. Kemudian di paraf sebelahnya. Ditulis yang pembetulannya bagaimana, terus kemudian di paraf. Kemudian Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka. Oh, ini seperti yang tadi, ya. Kemudian dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian khusus dilengkapi dengan angka atau kata yang dibetulkan. Ya, ini jadi kemudian keberatan saksi maupun pengawas. Saksi dan atau panwaslu atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka punya hak, saksi maupun panwas itu mempunyai hak untuk mengajukan keberatan. Kemudian, selisih penghitungan perolehan suara dapat berupa 1. Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu sedang berlangsung. Kemudian perbedaan hasil perolehan suara antara formulir model C hasil masing-masing ya dengan formulir C hasil salinan. Jadi yang ada di C hasil dan yang ditulis di C hasil salinan itu tidak sama. Terjadi perbedaan, maka saksi mempunyai hak untuk keberatan maupun pengawas. TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau memeriksa selisih perolehan suara. Jadi tidak langsung serta-merta keberatan itu diterima. Jadi diteliti ulang lagi, ya, diteliti ulang lagi keberatannya itu betul atau tidak. Gitu. Kemudian pemeriksaan selisih perolehan suara dilakukan dengan cara memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah. Memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir C hasil masing-masing jenis pemilu. Kemudian dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. Ini akhir ya, pengawas TPS ini kalau misal KPPS-nya yang merasa benar, saksinya juga merasa benar, walaupun mereka berdua itu berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda, tapi masing-masing sama-sama benar, maka yang memutuskan atau yang memberikan saran atau perbaikan ini dari pengawas TPS yang hadir, yang menentukan. Mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini nanti ada formulirnya untuk kejadian khusus. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan juga yang mengajukan keberatan, yang dalam hal ini mungkin saksi. Nah, ketika tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata nihil pada formulir model C kejadian khusus. Seperti ini ditulis nihil, karena memang tidak ada keberatan apapun. Dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil. Baik itu PPWP, DPR, DPD, DPRD Prof, DPRDK. Setelah dicatat dalam formulir model C hasil, kemudian KPP sebagai catatan kejadian khusus. Jadi sudah selesai
C hasilnya sudah selesai ditulis, kemudian ditandatangani oleh KPPS, kemudian saksinya diminta untuk tanda tangan tapi kok tidak mau, yaitu dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir C kejadian khusus. Terus formulir model C hasil ya, yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Nanti akan saya jelaskan mengenai Sirekap ini di penjelasan yang lain karena ini sesuatu hal yang baru, cukup rumit dalam penggunaannya ya. Itu perlu dijelaskan di kesempatan yang lain. Jadi saya minta teman-teman itu tidak ragu, tidak kesulitan, tidak bingung mengenai penggunaan aplikasi Sirekap ini. Saksi, pengawas, TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil. Boleh. Jadi masyarakat boleh mendokumentasikan berupa foto, pengawas juga boleh, saksi juga boleh. Selain dikasih nanti C hasil salinan. Kemudian setelah formulir C hasil selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir C hasil salinan. Ini C1 yang kecil, yang ukurannya A4. Kalau C hasil itu tadi ukurannya A1, 50 x 80 cm. Setelah selesai, semua sudah sepakat, ya, ditandatangani, kemudian disalin ke C hasil salinan, baik itu PPWP, DPR, DPD maupun DPRD. Berdasarkan formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, dan DPRD. KPPS menggandakan formulir model C hasil menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Jadi seperti yang kemarin sudah saya katakan pada teman penggandaan. Jadi agar teman-teman itu tidak kelelahan dalam menyalin C hasil salinan. Jadi menggunakan alat penggandaan seperti printer scanner. Ya. Jadi nanti agar C hasil salinan yang satu dengan yang lain itu sama, tidak ada perbedaan. Karena kalau ditulis tangan dikhawatirkan sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara C hasil salinan yang satu dengan yang lain karena faktor kelelahan. Itu diharapkan dengan ini bisa meminimalisir kemungkinan itu. Maka dari itu teman-teman yang memiliki printer scanner atau mungkin bisa pinjam printer scanner bisa diinventarisir dan dilaporkan ke PPS sehingga PPS lebih mudah dalam memetakan karena PPS menyediakan alat penggandaan itu pun juga tidak bisa sebanyak 27 printer. Paling hanya sekitar 10. Jadi kalau teman-teman sudah punya alatnya itu mohon dilaporkan kepada kami agar alat penggandaan atau printer scanner yang diinventarisir oleh PPS ini bisa didistribusikan ke TPS-TPS yang memang membutuhkan. Kemudian Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. Jadi begini teman-teman, terkait dengan penggandaan tadi, printer scanner tadi, ketika teman-teman mau menggandakan C hasil salinan, itu jangan ditandatangani dulu. Digandakan dulu minimal 5 itu kalau tidak ada saksi. Tapi kalau ada saksi berarti ditambah saksinya ada berapa. Misal saksinya ada 2 atau ada 3 berarti 5 tambah 3. Misal saksinya ada 2 berarti 5 tambah 2, 7 kali. Atau mungkin saksinya ada 5 berarti 10 kali. 10 kali penggandaan. Begitu teman-teman. Jadi jangan ditandatangani dulu. Setelah di fotokopi atau digandakan itu baru ditandatangani. Jadi tanda tangannya harus tanda tangan basah, tanda tangan asli, bukan tanda tangan fotokopi. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir C hasil ini PWP, DPR, DPD, DPRD kepada setiap saksi, pengawas TPS dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Saksi berhak, pengawas TPS pun juga berhak. PPK juga diberi formulir C hasil melalui PPS. Kemudian dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Ini juga bisa. Nah, kalau mungkin tidak punya alat pengganda ya berarti mau tidak mau KPPS menggandakannya ya dengan tulisan tangan seperti tahun 2019. Ya mau bagaimana lagi ya.
Kemudian KPPS wajib menyampaikan di DPRD kepada PPS dalam sampul kertas yang disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi di apa itu namanya 5 tadi yang saya sebutkan ya. Tadi minimal kan saya sebutkan digandakan 5. 5 itu 1 untuk ditempel di TPS dan yang kedua untuk ditempel di balai desa. Yang ketiga itu untuk pengawas TPS, yang keempat itu untuk PPS, yang kelima itu untuk PPK gitu. Jadi ada 5 minimal digandakannya. Kemudian penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap ya. Sirekap lagi nanti akan saya jelaskan di kesempatan yang lain mengenai Sirekap ini. PPS wajib mengumumkan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Ini tugas kami para PPS ya. PPS harus mengumumkan hasil dari pemilu ini di seluruh TPS itu nanti kami tempel di balai desa. Itu. Kemudian dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap formulir C hasil PWP, DPR, DPD, DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Jadi hati-hati karena hal ini bisa diancam dengan hukuman pidana. Kemudian selain formulir tersebut KPPS dapat menyampaikan formulir model ini C daftar hadir, DPT, DPTB, DPK, kejadian khusus pada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau dapat mempersilahkan saksi atau PTPS untuk mendokumentasikannya. Jadi silahkan mau difoto silahkan ya. Kemudian diakses melalui Sirekap juga silahkan. Kemudian Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir model C hasil salinan dan dapat ditempel di lingkungan TPS-nya. Ya, ditempel terus difoto biar nanti kalau copot itu berarti KPPS punya bukti kalau memang tadi sudah ditempel gitu. Ya, Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Oke. Ini saya kira sudah jelas. Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hard copy tidak dapat dihasilkan oleh KPPS, Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF. Ya, monggo pakai ini juga silahkan disampaikan kepada pengawas maupun saksi kalau memang tidak punya hard copy, tidak punya mesin fotokopi. Kemudian Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan ketentuan Ketua KPPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS. Ketua KPPS menyampaikan hasil salinan dalam sampul formulir salinan kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya. Nanti untuk yang saya tempel di balai desa. Kemudian Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan ketentuan C hasil salinan disampaikan juga dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF diberikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile. Ini saya kira juga sudah jelas. Ini catatan penting. KPPS yang secara sengaja tidak menyampaikan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Yang menandatangani C hasil salinan adalah KPPS yang tercantum dalam SK PPS. Ya, jadi tidak boleh ditandatangani oleh orang lain, apalagi kok didengkul itu nggak boleh. Yang tanda tangan harus KPPS, betul-betul KPPS yang tercantum dalam SK PPS. Kemudian, nih yang masuk ketika sudah selesai semua ya, penghitungan suara sudah selesai, dan ini yang masuk adalah biar nanti tidak bingung. Kotak suara presiden dan wakil presiden ini isinya ini bisa Anda baca sendiri semuanya. Tapi yang jelas gini aja. Selain kotak presiden dan wakil presiden, baik itu DPR, DPD maupun DPRD, itu diisi dengan surat suara. Hanya surat suara. Surat suara sah, surat suara tidak sah, dan surat suara keliru coblos atau rusak. Dan surat suara yang tidak digunakan. Jadi yang masuk ke dalam DPD itu yaitu masuk ke dalam kotak DPR yaitu DPRD yaitu ya sesuai dengan jenis pemilunya. Nah, selain itu semuanya masuk ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Saya ulangi lagi,
Yang masuk ke kotak DPR itu ya hanya surat suara sah. Surat suara sah DPR, surat suara tidak sah DPR, surat suara keliru atau rusak DPR, dan juga surat suara yang tidak digunakan untuk DPR. Begitu juga yang DPD, begitu juga yang DPRD. Nah, selain itu semuanya masuk ke kotak suara presiden dan wakil presiden. Karena kotak suara presiden dan wakil presiden ini nanti yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, gitu. Ya, seperti ini. Yang di DPR ini surat suara sah, tidak digunakan, dan surat suara yang rusak, coblos. Kemudian ya, begitu juga yang di DPD sama. Ya. Jadi yang isinya cukup banyak itu di kotak suara yang presiden dan wakil presiden. Penghitungan suara dapat diulang jika terjadi hal berikut. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup, ini tidak boleh. Sudah berkali-kali. Hanya orang-orang tertentu, yaitu KPPS, saksi, dan pengawas. Selain itu tidak boleh masuk, hanya boleh menyaksikan dari luar. Ya, kemudian yang ketiga, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Ini nanti mohon nanti mencari tempat yang memang penerangannya itu cukup. Kemudian penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Ini juga bisa mengakibatkan penghitungan suara ulang. Jadi suaranya kurang keras, kurang jelas, gitu. Tidak sampai luar suaranya. Dan penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Ini juga bisa memicu atau berpotensi penghitungan suara ulang. Selain itu, juga bisa terjadi seperti ini. Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Ini juga bisa berpotensi penghitungan suara ulang. Dan penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Artinya tidak di TPS itu, dihitung di suatu tempat lah, itu juga bisa berpotensi. Sah dan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Jadi misal suara sahnya ada 75, tidak sahnya ada 15, harusnya itu kan yang hadir 90. Loh kok yang hadir ada 100, ya berarti ini tidak pas. Jadi surat suara yang sah dan tidak sah itu kalau dijumlahkan itu harus sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih atau jumlah pemilih yang hadir. Kemudian kalau ini pemungutan suara ulang, saya harap ini tidak terjadi di Desa Tunggak, ya. Tidak terjadi di Desa Tunggak, Kecamatan Tontor, Kabupaten Grobogan. Saya sangat mewanti-wanti pada teman-teman berhati-hati agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Meskipun begitu, teman-teman perlu tahu apa saja yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Yang pertama, karena terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Jadi ada kerusuhan yang hebat atau terjadi bencana alam sehingga pemilu gagal misalnya, itu berarti harus ada pemungutan suara ulang. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terhadap keadaan pembukaan kotak atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kotak itu dibuka sebelum waktunya atau mungkin dibuka tanpa ada saksi, tanpa ada pengawas TPS, tanpa ada siapapun. Nah, itu juga bisa memicu atau berpotensi menjadi pemungutan suara ulang. Kemudian petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Nah, ini juga tidak boleh. Itu juga suatu pelanggaran. Jadi KPPS nggak boleh mengarahkan atau memberikan tanda khusus atau menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Nah, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi saya minta tahap KPPS ini bisa netral. Kemudian pemungutan suara ulang juga bisa dilakukan jika ada petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Ini juga tidak boleh. Ini bisa pidana ini. Kalau ada KPPS yang berani-beraninya seperti ini, ya, yang nekat seperti merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan. Ini tidak boleh. Kemudian pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, tidak memiliki KTP elektronik,
dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB kok ikut nyoblos, nah itu tidak boleh. Berarti bisa berpotensi menjadi pemungutan suara ulang. Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali baik pada TPS atau pada TPS yang berbeda ini. Makanya KPPS 4 harus benar-benar teliti ketika ada pemilih yang datang itu disuruh menunjukkan tangannya. Jangan sampai tangannya sudah ada tinta tapi masih diperbolehkan masuk. Berarti dia sudah memberikan suaranya tadi. Kemudian hasilnya berarti bisa memilih lebih dari 1 kali, itu sangat berbahaya, itu pidana. Jadi saya mohon teman-teman bisa teliti dan hati-hati. Ya, demikian penjelasan dari kami ya. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal-hal teknis pemilu 2024 di tingkat KPPS. Jika ada hal-hal yang baru atau sifatnya perubahan akan segera kami sampaikan kepada teman-teman KPPS. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan saat dintek KPPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.